Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Kami dari kelompok 3 Prodi Ahwal Syakhsiyah Sekolah Tinggi Dirosat Islamiyah Imam Syafi'i Jember akan menyampaikan materi singkat kami yang berjudul Konstitusi dalam mata kuliah Kewarganegaraan yang diampu oleh Ustazah Nurul Budi Murtini SSI MSI. Untuk memudahkan kita dalam memahami apa itu konstitusi, di sini saya akan menganalogikan konstitusi seperti sebuah bus. Sebuah bus dibuat untuk dapat mencapai tujuan tertentu. Begitupun sebuah negara. Sebuah negara dibangun dan dibentuk untuk mencapai tujuannya. Lalu, apakah yang dibutuhkan bus agar dapat mencapai tujuannya? Sebagian orang akan menjawab bus tersebut membutuhkan bahan bakar agar dapat mencapai tujuannya. Sebagian lagi akan menjawab bus tersebut butuh supir untuk menjalaninya agar dapat mencapai tujuannya. Sebenarnya tidak ada yang salah dari jawaban-jawaban tersebut. Namun ada satu hal yang penting yang dilupakan. Bus tidak dapat berjalan jika kita tidak tahu bagaimana cara mengoperasikannya atau menjalankannya. Oleh karena itu, seorang pembuat bus pasti sudah menyiapkan sebuah buku panduan atau petunjuk untuk mengoperasikan bus tersebut agar dapat mencapai tujuannya. Begitupun sebuah negara butuh buku petunjuk atau panduan agar suatu negara dapat dijalankan sebagaimana mestinya untuk mencapai tujuan negara tersebut dibangun. Dan dari sini kita bisa analogikan buku panduan tersebut sebagai konstitusi, di mana konstitusi merupakan landasan dan petunjuk untuk menjalankan sebuah negara dalam mencapai tujuannya. Pendahuluan, konstitusi merupakan salah satu syarat penting untuk mendirikan dan membangun suatu negara yang merdeka sebagai landasan menjalankan pemerintahan negara. Pengertian konstitusi secara bahasa. Dalam bahasa Latin, konstitusi berasal dari kata constitutio yang memiliki arti hukum atau prinsip. Sedangkan secara harfiah, dalam bahasa Indonesia, konstitusi berarti undang-undang dasar. Pengertian konstitusi secara umum. Konstitusi secara umum adalah asas-asas dasar serta hukum suatu negara yang mengatur kekuasaan, tugas pemerintah, dan menjamin hak-hak warga negara. Pengertian konstitusi menurut para ahli. Menurut Jimli As-Siddiqi, konstitusi adalah undang-undang dasar yang dalam hierarki atau urutan tingkatan hukum memiliki kedudukan paling tinggi dan bersifat fundamental. Fundamental adalah sesuatu hal yang paling mendasar atau paling penting di mana hal-hal lain bergantung padanya, sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengannya. Menurut E.C. Wade, konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok cara kerja badan tersebut. Menurut Casey Ware, konstitusi merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Fungsi konstitusi secara umum. Secara umum, konstitusi memiliki beberapa fungsi, di antaranya yaitu: pertama, konstitusi berfungsi untuk memberikan pembatasan kepada kekuasaan suatu pemerintahan agar tidak terjadi pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang, sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terjamin, terlindungi, dan tersalurkan. Yang kedua, konstitusi memiliki fungsi sebagai piagam atas lahirnya suatu negara. Yang ketiga, konstitusi memiliki fungsi sebagai sumber hukum tertinggi. Yang keempat, konstitusi memiliki fungsi sebagai alat untuk melakukan pembatasan terhadap kekuasaan dari suatu pemerintahan. Yang kelima, konstitusi memiliki fungsi sebagai sebuah identitas nasional dan lambang negara. Yang keenam, konstitusi memiliki fungsi sebagai salah satu cara untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia sekaligus jaminan kebebasan untuk warga dari suatu negara. Tujuan konstitusi. Yang pertama, konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Tujuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat banyak. Yang kedua, konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Bisa juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia atau HAM. Sehingga dengan adanya konstitusi, maka setiap penguasa dan masyarakat wajib menghormati HAM dan berhak mendapatkan perlindungan dalam melakukan haknya. Yang ketiga,
Konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Selain memberikan batasan-batasan untuk penguasa dalam menjalankan kekuasaannya, hal ini juga bertujuan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat berdiri kokoh. Selanjutnya, nilai-nilai dari konstitusi diantaranya yang pertama, nilai normatif, sebuah konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa. Bagi suatu negara, konstitusi tidak hanya dapat berlaku dalam arti hukum atau legal, namun konstitusi juga nyata dapat berlaku dalam suatu masyarakat dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan secara konsekuen dan murni. Yang kedua, nilai nominal, sebuah konstitusi yang hanya dapat berlaku bagi kepentingan penguasa saja. Namun, konstitusi tersebut memiliki bentuk yang tidak sempurna. Konstitusi yang tidak sempurna itu dapat disebabkan oleh beberapa pasal tertentu yang tidak berlaku atau tidak seluruh dari pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar bisa berlaku bagi seluruh wilayah negara. Yang ketiga, nilai semantik. Sebuah konstitusi yang menurut hukum tetap berlaku. Nilai semantik adalah sebuah konstitusi yang hanya dapat berlaku bagi kepentingan penguasa saja. Konstitusi bisa menjadi alat bagi pemangku kekuasaan untuk melakukan mobilisasi kekuasaan. Hal itu menjadi alasan dalam melaksanakan kekuasaan politik terhadap warga negara. Setelah memahami pengertian, fungsi, tujuan, dan nilai-nilai konstitusi, selanjutnya berikut ini adalah dua sifat-sifat dari konstitusi. Yang pertama, fleksibel, dan yang kedua, rigid. Konstitusi akan bersifat fleksibel atau luas dan memungkinkan untuk berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun rigid, konstitusi akan bersifat rigid atau kaku apabila sebuah peraturan tersebut sulit untuk diubah atau tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya, jenis-jenis konstitusi. Jenis-jenis konstitusi itu ada dua. Jenis yang pertama, konstitusi tertulis, dan jenis yang kedua, konstitusi tidak tertulis. Kita mulai dari jenis pertama, yaitu konstitusi tertulis. Konstitusi tertulis merupakan konstitusi yang didokumentasikan di satu naskah, berisi kerangka dan tugas-tugas pokok suatu negara dari pemerintahan tersebut. Indonesia pun termasuk negara yang menerapkan konstitusi tertulis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berikut beberapa contoh konstitusi tertulis yang pernah berlaku di negara Indonesia. Pertama, UUD 1945. Kedua, UUD RIS Republik Indonesia Serikat. Ketiga, UUD sementara. Dan yang keempat, UUD 1945 hasil amandemen. Nah, jenis kedua yaitu konstitusi tidak tertulis. Bisa juga disebut sebagai konvensi. Konstitusi tidak tertulis merupakan konstitusi yang tidak didokumentasikan di suatu naskah. Berikut beberapa contoh konstitusi tidak tertulis. Pertama, keputusan di MPR diambil dan diputuskan berdasarkan musyawarah secara mufakat. Kedua, pidato presiden pada sidang paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus 1945 dan pidato presiden sebelum MPR melakukan sidang. Presiden sebagai kepala negara telah menyiapkan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan datang. Dan yang terakhir, adat istiadat. Selanjutnya, mengenai perbedaan konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Berikut beberapa perbedaan konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Yang pertama, konstitusi tertulis jelas dicantumkan rumusannya dalam bentuk dokumen tertulis. Sedangkan konstitusi tidak tertulis berbentuk kesepakatan bersama di tengah masyarakat dengan dasar kebiasaan yang berlaku. Perbedaan kedua, konstitusi tertulis didokumentasikan dengan baik melalui dokumen tertulis sehingga kewibawaannya lebih tinggi. Sedangkan pada konstitusi tidak tertulis, sulit bagi konstitusi tidak tertulis untuk mempertahankan kekuatannya tanpa dukungan masyarakat. Selanjutnya, perbedaan ketiga mengenai perbedaan asal hukum. Pada konstitusi tertulis, berisi segala hal yang perlu diatur dalam rangka penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan pada konstitusi tidak tertulis, berasal dari kebiasaan yang berulang kali dan terus dipelihara dalam praktik penyelenggaraan di suatu negara. Perbedaan yang terakhir, apabila terjadi pelanggaran pada konstitusi tertulis, maka hal tersebut lebih mudah untuk diambil tindakannya. Sedangkan pada konstitusi tidak tertulis, hakim akan menggunakan jurisprudensi sebagai dasar putusan vonisnya apabila terjadi pelanggaran. Selanjutnya, pembahasan mengenai konstitusi teoritis. Secara teoritis, konstitusi dibedakan menjadi dua. Di antaranya, yang pertama, konstitusi politik.
konstitusi yang berisi tentang norma-norma dalam penyelenggaraan negara, hubungan rakyat dengan pemerintah, dan hubungan antar lembaga negara. Yang kedua, konstitusi sosial. Konstitusi yang mengandung cita-cita sosial, rumusan filosofi, sistem sosialisasi, dan sistem politik dari sebuah negara. Selanjutnya, unsur-unsur konstitusi. Yang pertama, konstitusi negara sebagai perwujudan kontak sosial, yaitu suatu kesepakatan yang telah dirundingkan antara pemerintah negara dan warga negara. Yang kedua, konstitusi negara sebagai jaminan hak asasi manusia, yaitu ketuhanan yang telah disepakati berisikan tentang hak warga negara dan kewajibannya, serta hak dan kewajiban lembaga-lembaga pemerintahan. Yang ketiga, konstitusi negara sebagai forma regimens, yaitu konstitusi sebagai struktur pembangunan suatu pemerintah. Kemudian konstitusi yang berlaku di Indonesia. Ada 4, diantaranya yang pertama UUD 1945, masa berlaku dari 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua, Konstitusi RIS dari 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga, UUD sementara dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Dan yang keempat, UUD 1945 dari 5 Juli 1959 hingga sekarang. Selanjutnya, perkembangan konstitusi di Indonesia. Pada periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 merupakan periode penetapan UUD 1945, yakni ketika proklamasi 17 Agustus 1945, Republik Indonesia belum memiliki Undang-Undang Dasar. Kemudian disahkanlah Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Kemudian periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 yang merupakan penetapan konstitusi Republik Indonesia Serikat. Karena Belanda masih menginginkan untuk menguasai Indonesia, maka terjadilah agresi Belanda I pada tahun 1947 dan agresi Belanda II pada tahun 1948 dan lahirlah negara Republik Indonesia Serikat. Kemudian, pada periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 merupakan penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Republik Indonesia Serikat itu hanya sementara karena rakyat Indonesia menghendaki kesatuan dan tidak bertahan lama. Oleh karenanya terjadilah penggabungan dengan Republik Indonesia. Kemudian, periode terakhir yakni periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, yakni dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 sehingga Undang-Undang Dasar 1945 kembali ditetapkan menjadi Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembahasan selanjutnya mengenai perubahan UUD 1945. Tujuan perubahan UUD 1945 adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan aturan dasar serta memperjelas hukum-hukum yang ada di dalamnya. Perubahan ini juga dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang MPR 1999 sampai 2002. Yang pertama, Sidang Umum MPR tahun 1999 membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif. Yang kedua, Sidang Tahunan MPR tahun 2000 menghasilkan rumusan perubahan pasal-pasal yang meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperketat kedudukan DPR dan ketentuan terperinci tentang HAM. Yang ketiga, Sidang Tahunan MPR tahun 2001 mengubah atau menambah ketentuan-ketentuan pasal tentang asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara, dan hubungan antar lembaga negara, serta ketentuan tentang pemilu. Dan yang keempat, Sidang Tahunan MPR tahun 2002, ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga. Selanjutnya, lembaga-lembaga pasca amandemen. Ada 3. Yang pertama, lembaga legislatif yang terdiri dari DPD, DPR, dan MPR. Yang kedua, lembaga eksekutif terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden. Yang terakhir, lembaga yudikatif yang terdiri dari MA, Mahkamah Agung, MK, Mahkamah Konstitusi,
dan KY Komisi Yudisial. Berdasarkan pembahasan tentang konstitusi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konsekuensi logis berdirinya suatu negara atau terbentuknya suatu negara baru adalah adanya konstitusi. Konstitusi berperan sebagai sebuah aturan dasar yang mengatur kehidupan dalam bernegara dan berbangsa. Maka, sepatutnya, konstitusi dibuat atas dasar kesepakatan bersama antar warga negara. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai materi konstitusi dalam mata kuliah kewarganegaraan. Kami harap apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.